Saya mohon hari ini Bapak jangan pergi ya. Saya mohon, Pak. Panasnya makin tinggi, Pak. Aduh, kamu ini apa-apaan sih? Urusan anak sakit aja mesti saya. Tugas kamu apa? Saya takut terjadi apa-apa sama Farid, Pak. Sekali lagi saya mohon, Pak. Bapak di sini aja. Apalagi dia panasnya tidak turun-turun, Pak. Panasnya tinggi. Itu kan bisa-bisa kamu aja. Kamu kan nggak senang kalau saya ke rumah Rara, ya kan? Ini minumnya, Pak. Pak, jangan pergi ya. Saya mohon, Pak, jangan pergi. Saya ini harus bagaimana lagi? Semuanya sudah saya berikan sama kamu. Apa yang kamu perlu saya sudah penuhi. Anak-anak kamu juga semuanya. Jadi harus adil kayak mana? Saya dan anak-anak bukan saja membutuhkan uang, Pak. Tapi kehadiran Bapak di sini, perhatian Bapak yang saya butuhkan. Apalagi sekarang dia lagi sakit. Apa saya salah? Saya juga butuh perhatian dari Bapak. Adil bukan saja masalah materi atau uang, Pak. Tapi kasih sayang, perhatian Bapak. Bapak juga harus berikan secara adil buat kami semua, Pak. Apa kamu bilang? Adil? Kamu yang mesti adil. Hari ini saya harus ke rumah Rara. Itu adil. Pak. Udah. Saya mau jangan pergi, Pak. Saya bilang minggir, saya mau pergi. Pak lagi sakit. Kasihan Minggir, Farid. minggir. Halo, Mama. Kasih tahu ibu kamu, kalau dia tidak mau menerima keadaan seperti ini, saya siap cerahkan dia. Bapak. Ya Allah. Ibu. Tolong, Bu. Bu. Iya. Farid, kamu kenapa, Nak? Ya Allah, Rid. Aulia, adik kamu harus kita bawa ke rumah sakit, Nak. Kalau Papa nggak bisa ngatur keluarga, ya jangan punya istri banyak. Cerain aja mereka. Kamu ini apa-apaan sih? Saya ini baru datang. Jangan dimarah-marahin kayak gitu. Pak! Si Auli anakmu itu udah bikin malu aku. Masa dia marah-marah sama aku di depan banyak orang? Aku ini kan malu. Aulia lagi, Aulia lagi. Kasih tahu dong sama ibunya. Suruh ngasih tahu anaknya jangan kurang ajar. Siapa lagi tuh? Kok ketok-ketok nggak sopan begitu? Hai, ngapain kamu kesini, hah? Saya nggak butuh kamu, saya butuh Papa. Pak, lihat tuh anakmu sama sekali nggak punya tata krama. Kamu ini apa-apaan sih? Hargai dong Mama Rara. Udah datang kasar seperti itu, orang tua itu harus dihormati, tahu nggak? Pak, saya nggak butuh basa-basi sama dia. Mau kamu apa? Farid sakit, Pak. Papa tahu kalau Pari sakit. Memangnya kenapa? Ya Papa datang dong ke rumah sakit, lihat Farid, Pak. Papa belum ada waktu untuk datang ke sana. Berapa biaya rumah sakit? Saya nggak butuh uang, Papa. Ya Papa bilang Papa nggak punya waktu untuk ke rumah sakit. Tanya aja berapa harganya. Papa benar-benar nggak adil ya, Pak. Papa lebih mentingin dia daripada Farid. Jaga mulut kamu ya. Jaga mulut kamu. Papa kasih uang aja. Nah, ini pegang. Pegang buat biaya rumah sakit. Pak, Farid nggak butuh uang Papa. Dia butuh Papa. Kok kamu memaksa Papa untuk datang ke sana sih? Ambil uang ini. Pak, Farid sakit. Kritis. Kenapa sih Papa sama sekali nggak mau ngeliat Farid? Papa kan hari ini janji mau nganter Mama. Ya oke, gini aja. Kamu pergi duluan. Nanti setelah Papa ngantar Mama Rara, Papa nyusul ke rumah sakit. Ya? Udah. Nah, tuh.
Maaf, Bu. Saya tidak berhasil menolong anak Ibu. Anak Ibu sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Farid, Allah Farid. Mama. Aulia, Farid sudah pergi, Nak. Dia meninggalkan kita semua. Astagfirullahaladzim. Rit. Farid. Rit. Astagfirullahaladzim. Bangun, Rit, bangun. Assalamualaikum. Kamu nih apa-apaan sih? Berani-beraninya datang ke sini. Saya kan sudah bilang, kalau saya nggak suruh datang, jangan datang ke sini. Ini penting, Pak. Kalau urusan kamu, kita bicarakan di rumah kamu. Besok saya datang ke rumah kamu. Farid meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa sih, Pak? Farid, anaknya Mbak Rosma meninggal. Oh, aku kirain apa? Kapan meninggalnya? Baru aja, Pak. Bapak harus ke sana, kasihan Mbak Rosma. Ya udah, kamu duluan. Nanti saya nyusul. Besok aja deh, Pak. Langsung ke kuburan ya. Ya udah, bilang sama mereka kalau saya besok aja langsung datang ke kuburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanjilal azizir rahim litundira qauman unabikum undira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Pak Burhan sudah dikabari, Bu? Sudah. Saya sudah suruh Fatima untuk mengabarinya. Keterlaluan, Mbak. Benar-benar keterlaluan. Gimana Fatima? Kamu udah kabarin Bapak? Sudah, Mbak. Tapi dia mau datang besok aja ke kuburan katanya. Ah, masa seperti itu sih, Bu? Benar, Pak Ustadz. Saya juga heran. Ya sudah, Bu. Yang penting malam ini kita urus jenazah dengan sebaik-baiknya. Besok jam berapa jenazah mau dimakamkan, Bu? Secepatnya lebih baik, Pak Ustadz. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Burhan gimana sih? Masa anaknya meninggal dia cuma datang di kuburan? Iya, udah datangnya terlambat, keterlaluan dia. Kok Bapak sendirian ya? Kemana istrinya? Kenapa gak sama Rara? Tadinya dia mau ikut, tapi tiba-tiba pusing, jadi nggak bisa datang. Saya nggak percaya.
Kemarin masih baik-baik saja. Saya udah nyangka Rara bukan perempuan baik-baik. Dia hanya ingin harta Bapak. Fatimah, jaga mulut kamu ya. Kamu ini tahu apa sih soal Rara? Hah? Mestinya kalian itu berterima kasih saya mau datang ke sini. Pak, ini acara pemakaman anak Bapak, Farid. Kamu memang benar-benar lancang ya. Fatimah, dengar ya. Jangan sekali-kali kamu berani menjelekkan Rara. Hah? Rara tidak datang itu karena sakit. Dan tidak ada yang mengharuskan Rara datang ke sini. Itu bukan urusan kamu. Yang meninggal itu anak saya, bukan anak kamu. Astagfirullahaladzim, Papa. Ini kan lagi pemakamannya Farid. Nggak pantas dong kalau Papa bikin ribut di tempat seperti ini. Kalian yang nggak tahu sopan santun. Kalian yang mestinya nggak bikin ribut. Masya Allah. Sabar Pak Burhan. Istighfar Pak. Pak Ustadz, jangan saya yang disuruh sabar. Suruh mereka. Mereka yang nggak menghargai suaminya, Pak Ustadz. Kamu juga, Rosma. Tolong kasih tahu Aulia, hormati orang tua. Ya Allah, aku menerima segala apa yang Kau tentukan atas diriku dan keluargaku, ya Allah. Aku berlindung darimu atas kepedihan dan penderitaan ini, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa hamba. Lapangkanlah dadaku, ya Allah, agar aku bisa menerima apa yang Kau berikan, apa yang Kau tetapkan, ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mama kenapa? Mama kangen ya sama Papa. Kenapa dulu waktu Papa mau menikahi Rara, Mama izinin? Kan kita tahu, Ma, kalau dia itu cuma mau hartanya Papa. Sudahlah, Lia. Biarkan saja. Ibu sudah pasrah. Karena semua hidup kita Allah yang menentukan. Kalau memang Rara berbuat tidak baik, Allah pasti menegurnya. Mungkin nggak ya, dia itu akan menjadi istri saya. Pak, Bapak kenapa Pak gelisah? Pasti lagi mikirin saya ya Pak? Iya, enggak. Bapak pusing mikirin keluarga Bapak. Istri-istri Bapak itu bikin pusing. Saya rasa Bapak perlu refreshing Pak. Jangan kerja terus setiap hari. Refreshing kemana? Ya kemana aja. Ke pantai mungkin atau ke gunung. Pokoknya ke tempat-tempat yang bisa bikin Bapak nyaman. Kamu mau antar saya? Akhirnya dia ngajakin juga aku pergi. Udah nggak apa-apa kalau kamu nggak bisa. Anggap aja saya nggak pernah ngajak kamu ya. Nggak apa-apa Pak. Saya mau kau menemani Bapak. Betul. Cie. Yur apa-apaan sih? Centil. Apaan sih ini? Oh, Rara, ada apa? Ayo masuk. Gak perlu. Aku cuma mau nanya, Bang Burhan ada nggak? Bukannya dia di rumah kamu terus? Bapak udah nggak pernah pulang ke sini lagi. Kamu jangan bohong ya. Bang Burhan itu sudah 2 hari nggak pulang. Pasti kamu sengaja nyembuhin dia dari aku. Iya kan? Masya Allah, Rara. Saya nggak seperti itu.
Saya tidak menyembunyikan Bapak. Awas ya, kalau sampai aku tahu kamu memang sengaja nyembunyiin dia dari aku. Hah, perempuan yang tadi nih! Kamu menikah aja atas izin mama saya. Jadi nggak mungkin mama saya menyembunyikan papa, tahu? Alah, kamu itu sama aja dengan ibu kamu. Kalian itu nggak setuju kan kalau Bang Burhan nikah sama aku? Dasar kurang ajar! Pergi dari sini! Sudah! Kamu yang ngomongin papaku jadi mama dari sini! Pergi! Aulia, kamu nggak boleh begitu, nak. Biar bagaimanapun juga, dia itu adalah istri sah bapak kamu. Dia juga ibu kamu. Jadi kamu harus menghormati dia, ya. Papa dari mana aja? Papa dari pertemuan di luar kota. Pertemuan? Tumben ada pertemuan. Kok nggak ngasih kabar? Rara, mestinya kamu itu bermanis-manis sama saya. Tanyalah kalau saya mau mandi air panas atau enggak. Sekarang kamu marah-marah. Sekarang saya minta dibuatkan air panas. Saya mau mandi. Ah! Jangan menghindar. Jawab dulu pertanyaanku. Nggak ada urusan sama kamu ya. Saya mau kemana, dengan siapa, sekali lagi bukan urusan kamu. Ngerti kamu? Aku ini istrimu. Aku nggak mau papa macam-macam di luar. Kamu ini sama yang lain ya. Akhirnya impian aku sebentar lagi akan terwujud. Emang Kak Desi habis dari mana sih sama Pak Burhan? Wah, kamu mau tahu aja. Tapi kamu tahu nggak, Niur? Kakak dilamar sama Pak Burhan. Hah? Pak Burhan ngelamar kakak? Iya. Wah, berarti kakak jadi istri keempat dong. Udah ah, malu. Bapak rasa nggak apa-apa jadi istri keempat. Ibu kan tahu bahwa Pak Burhan itu orang kaya dan dia seorang pengusaha yang sukses. Nah, kalau Desi menjadi istrinya, kehidupan kita pasti akan berubah. Betul, Pak. Dan kita akan kebagian rezeki dari Desi. Kita nggak boleh susah lagi. Semua utang-utang kita harus kita lunasin. Ya kan? Sengaja kalian Papa kumpulkan di sini. Karena ada hal yang penting yang akan Papa sampaikan kepada kalian. Mungkin saja kalian sudah tahu maksud Papa. Tapi perlu Papa pertegas lagi. Bahwa Papa akan menikah lagi. Selagi Bapak mampu, silakan. Selama Bapak mampu bersikap adil. Oh, tentu. Tentu Papa akan bersikap adil. Seadil-adilnya. Asalkan kalian semua harus saling hormat menghormati. Terutama kepada Papa. Dulu waktu Bapak ingin menikahi Rara juga Bapak bicara seperti ini. Tapi Bapak nggak bisa bersikap adil. Percayalah, percaya kali ini Papa akan bersikap adil. Mana calon istri Papa? Baik.
Nah, calon istri papa, Desi. Desi kasir di restoran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Burhan, Anda saya nikahkan dengan anak saya, Desi binti Yusuf, dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan perhiasan emas seberat 100 gram. Dibayar tunai. Bagaimana, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sah? Sah. Sah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Des, akhirnya kita jadi suami istri. Mas bisa melakukan apa aja untuk kamu. Dan Mas akan membahagiakan kamu seumur hidup, Mas. Tapi Mas, aku bosan kalau terus-terusan di rumah. Aku maunya tetap beraktivitas. Maksud kamu apa? Aku mau Mas itu memberikan saham di dalam perusahaan Mas. Buat apa sih saham? Toh semuanya milik kamu. Kamu meminta apa aja Mas kabulkan. Enggak, Mas. Enggak sama. Selama ini kan penghasilan Mas dibagi 3 dengan istri Mas yang lain. Aku maunya Mas, penghasilanku utuh dan gak dibagi-bagi. Begitu toh, Iya, biar adil dong. Aku kan istri paling muda. Kalau istri paling tua Mas sih enak. Dia udah dapat banyak jatah dari Mas. Gak adil Mas, kalau jatah Mas itu dibagi 4. Lalu? Aku maunya punya perusahaan sendiri dan atas namaku. Jadi untungnya pun utuh buat aku, Mas. Wajar dong. Jatahku dari Mas itu bisa cepat-cepat menyusul dengan istri-istri Mas yang lain, ya kan? Oke sayang. Mas akan berikan saham dalam perusahaan ini untuk kamu kelola. Dan juga beberapa cabang yang akan kamu kelola sendiri. Gimana? Tapi Mas gak bohong kan sama Desi? Ya enggak dong. Aulia, untuk apa kamu pikirkan, nak? Semuanya udah terjadi. Kita nggak bisa mencegah bapak kamu untuk menikah lagi. Aku heran sama Mama. Kenapa sih Mama selalu ngalah terus sama Papa? Padahal kan Papa udah nggak bersikap adil sama Mama. Itu namanya Bapak udah zolim, Ma. Mama masih aja mau nerima Papa. Akhirnya kayak gini kan, Ma? Kayak gini Papa senang-senangnya sama kita. Dan dia sekarang senang-senang sama istrinya kan, Ma? Aulia, nanti kalau kamu sudah berkeluarga, kamu baru tahu kenapa Mama seperti ini. Dan Mama yakin suatu saat bapak kamu pasti kembali sama Mama. Apa? Mama masih mau terima Papa setelah dia memperlakukan Mama seperti ini? Kenapa tidak, nak? Biar bagaimanapun juga, dia itu bapak kamu. Aulia, makan dulu ya. Itu Bira bikin sayur asam kesukaan kamu, ya? Enggak deh, Mah. Saya harus cepat-cepat ke rumah makan. Kasihan kan pasti karyawan pada nunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak itu memang keras kepala.
kumpulkan semua karyawan. Kita mau meeting. Baik, Pak. Kumpul. Cepat kumpul. Dong, cepat kumpul. Ayo, cepat. Yang lain udah. Ada, Pak. Ya udah. Yang lain udah, semuanya nih. Udah, Pak. Ada apa, Pak? Kamu juga kumpul di sana, kita meeting. Oh iya, Pak. Kamu juga. Iya, Pak. Ibu Aulia mana? Boleh belum datang, Pak. Oke. Saya tidak berlama-lama berbicara di sini. Ada yang penting di sini karena mulai hari ini ada perubahan pimpinan di cabang ini. Pimpinan lama yang dipegang oleh Ibu Aulia akan diganti dengan Ibu Desi. Bagaimana dengan Ibu Aulia, Pak? Saya kira pergantian pimpinan seperti ini harus diketahui Ibu Aulia langsung, Pak. Saya pemilik perusahaan ini. Ini sudah keputusan saya, bukan kamu. Apapun yang sudah saya putuskan harus dilaksanakan. Sekarang kamu tinggal mengikuti peraturan yang dibuat oleh Ibu Desi. Ngerti kalian? Jadi begini cara Papa menghargai jerih payah saya setelah saya membangun perusahaan ini. Papa seenaknya aja menggantikan posisi saya dengan orang lain. Aulia, dengar Papa. Kamu ini tetap bekerja di sini. Cuma kamu mempertanggungjawabkannya kepada Mama Desi. Mama Desi. Gak akan pernah saya mengakui dia sebagai orang tua saya, Pak. Gak akan. Sudah. Kamu jangan ngaco di sini. Ini sudah menjadi keputusan Papa. Apapun yang Papa lakukan, itu hak Papa. Sekarang yang bertanggung jawab sebagai pimpinan di cabang ini, Mama Desi. Pak, sampai kapanpun aku nggak mau diatur sama dia. Dan kamu, jangan pernah coba-coba mengatur aku di sini. Oke, sekarang sudah jelas semuanya ya, bahwa pimpinan di restoran saat ini adalah saya. Paham? Paham. Hebat. Lihat, dalam sekejap kamu sudah menjadi orang kaya. Punya saham, menjadi pemimpin perusahaan. Laki-laki tua itu sudah berada dalam genggaman kamu. Buat agar dia tergantung kepada kamu dan takut kehilangan kamu. Sehingga kamu bisa menguras semua harta-hartanya. Tapi, Pak, ada satu orang yang menghalangi saya. Apa? Siapa? Katakan pada Bapak. Ayo. Dia itu anaknya Pak Burhan, namanya Aulia. Iya, Pak. Sebab sebelumnya Bu Aulia itu pimpinan digantikan oleh Kak Desi. Gampang itu, gampang. Singkirkan dia dari tempat kerjamu. Caranya? Ya pecat dia. Kamu kan pemimpin di sana. Oke. Non Lia? Non Lia sakit? Enggak kok, Bi. Aulia, kamu jangan bohong sama Mama. Sebenarnya ada apa? Kedudukan aku digantikan dengan istri barunya Papa, Ma, si Desi. Ini nggak fair, Ma. Gak adil. Saya yang udah membesarkan dan memajukan rumah makan itu. Terus sekarang seenaknya aja Papa menyingkirkan saya dari situ. Kamu tentunya tahu siapa bapak kamu, kan? Kalau bapak kamu lagi suka seseorang, apapun diberikannya. Terus kita dilupakan. Terus saya harus bagaimana dong, Ma? Sekarang kamu wudhu ya. Terus kamu sholat.
serahkan segalanya sama Allah. Karena segala sesuatunya Dia yang mengatur. Ya. Jangan nangis ya. Kalian semua dengar ya. Saya akan membuat peraturan baru di sini. Dan kalian semua harus menuruti peraturan saya. Peraturan yang pertama, uang lembur dan uang kesehatan akan ditiadakan. Peraturan yang kedua, gaji kalian saya akan potong apabila kalian tidak masuk dengan alasan apapun. Faham? Gak bisa gitu dong. Sekarang orang udah kerja lembur, mana mungkin nggak dibayar. Dan uang kesehatan itu juga sudah kita berikan dari sejak dulu. Itu kan mungkin dihapus. Masalah potongan gaji, itu hanya berlaku untuk karyawan yang tidak memberikan surat keterangan. Tapi jika mereka izin atau sakit dengan surat keterangan dokter, itu nggak mungkin kita potong juga gajinya. Saya yang membuat peraturan di sini. Jadi kalian semuanya harus menuruti peraturan saya. Termasuk kamu. Sekarang semuanya bubar. Bubar! Kalau begini peraturannya, Bu, kita jadi makin susah. Masa kita yang capek-capek kerja, malahan kita yang dicekek? Iya, si Desi sekarang lain. Begitu jadi istrinya Pak Burhan, dia semakin semena-mena sama karyawan. Iya, Bu. Kok kita jadi makin susah gini sih, Bu? Boro-boro gaji naik. Yang ada malah turun gaji nanti. Terus, Bu, kalau kayak gini terus, kayaknya kita jadi malas kerja nih, Bu. Lia, kamu udah pulang ke rumah? Males, Mah. Suasana di rumah makan juga jadi kacau. Maksud kamu, kacau bagaimana? Ya kacau, semenjak si Desi bikin peraturan baru, karyawan di sana jadi malas kerja. Kenapa kalian gak kerja? Jawab! Saya tanya sama kalian, kalian masih pada mau kerja gak sih? Kita nggak akan kerja kalau tuntutan kita nggak dipenuhi. Apa tuntutan kalian? Kembaliin peraturan seperti semula. Kita kerja dapat uang kesehatan, uang lembur, dan bonus. Dan yang paling penting gak ada potongan gaji. Kecuali karyawan tidak masuk tanpa ada surat keterangan. Dia benar-benar akan menjadi penghalang buatku. Gak akan pernah bisa. Saya adalah pemimpin dan pemilik di restoran ini. Jadi kalian harus menurut dengan peraturan yang saya buat. Bukan. Kamu bukan siapa-siapa. Karena pemilik perusahaan ini adalah bapakku. Dan kamu hanya pemimpin cabang di perusahaan ini. Jadi kalau kamu ingin restoran ini berkembang dengan besar, kembaliin peraturan seperti semula. Brengsek kamu! Hebat! Loh, Des, kenapa kamu udah pulang? Ada masalah? Iya, sama anakmu itu Mas, Aulia. Benar-benar keterlaluan. Hari ini dia menghasut seluruh karyawan agar mogok kerja. Aduh, kamu kan pimpinan di situ. Masa masalah begitu aja nggak bisa sih? Nggak bisa. Hari ini aku itu udah dibuat malu sama anakmu itu Mas, Aulia itu. Dia itu benar-benar keterlaluan ya.
Pokoknya Mas harus menegur anak itu, Mas. Tapi kalau memang Mas tidak mau menegur dia, oke. Saya akan angkat kaki dari sini sekarang juga. Jadi mau kamu apa? Mas kasih tahu ibunya. Suruh ajarin anaknya bagaimana cara bersopan santun dan bagaimana caranya menghargai perasaan orang lain. Heran. Mereka nggak suka melihat saya senang. Udah, Mas pergi dulu. Iya, Mas. Hati-hati ya, Mas. Ya. Rosma! Aulia! Di mana kalian? Hah? Hei! Keluar! Bapak. Pak Ustadz, kebetulan Pak Ustadz sini Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz, di rumah lagi perang. Tenang, Mbok. Mbok tenang dulu, baru Mbok bicara. Ada apa, Mbok? Ya Allah gawat Pak Ustadz. Pak Burhan ngamuk, nyariin Bu Rosma sama Mbak Aulia. Cepetan tolongin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mari bapak-bapak kita kesana, Pak. Mari, Pak. Ayo, Mbok. Ayo, ayo. Mau kamu apa sih? Kerjamu apa? Kamu ini nggak tahu diri ya? Astagfirullah Bapak. Istighfar Pak, istighfar. Percuma kamu sholat, tapi kamu nggak bisa ngajar anak kamu sendiri yang nggak tahu sopan santun. Astagfirullah Bapak. Ada apa dengan Lia? Saya tidak pernah mengajarkan dia untuk kurang ajar sama Bapak. Apalagi sama orang tua sendiri, Pak. Bohong kamu ya. Buktinya anakmu itu selalu bikin masalah dan mengganggu istri-istriku yang lain. Ini bu kamu, hah? Ini. Mbak Lia. Ada apa sih, Bi? Mbak jangan masuk rumah dulu, Mbak jangan. Memangnya kenapa? Bapak lagi ngamuk, marah-marah nyariin Mbak Lia. Bapak ngamuk, terus Mama gimana? Mama ada di rumah, Mama di rumah. Ya Allah. Pak Ustadz, tolong temenin saya ke rumah ya. Kamu ini memang nggak tahu diri. Mestinya kamu terima kasih saya nggak ceraikan kamu. Tapi jangan kamu ajarkan anak kurang ajar pada saya. Demi Allah, Pak. Saya tidak pernah mengajarkan Aulia untuk melawan Bapak. Dia itu sudah dewasa. Dia bisa berpikir sendiri. Jawab! Bapak! Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Bapak jahat! Kamu anak durhaka, kurang ajar. Ya Allah, Bapak! Sabar, Pak Burhan. Istighfar, Pak. Kenapa sih Bapak selalu jahat sama Mama? Bapak bisa nyakitin Mama. Bapak nggak bisa sayang sama Mama. Bapak nggak adil. Bisa nggak sih Bapak sayang sama Mama seperti istri Bapak yang lain, Pak? Saya nggak adil bagaimana? Nggak adil bagaimana? Saya berikan jatah nafkah untuk kehidupan kamu. Tapi kamu nggak ada cukupnya. Kurang ajar kamu. Sabar, Pak Burhan. Istighfar, Pak. Maaf, Pak Burhan. Pak Burhan keliru. Kalau Pak Burhan menganggap memberi jatah tiap bulan, berarti Pak Burhan sudah merasa berlaku adil. Belum, Pak. Belum. Pak Burhan juga harus membagi secara rata semua yang Pak Burhan miliki kepada istri-istri Bapak. Pak Ustadz, saya harus bagaimana lagi, Pak Ustadz? Saya sudah berikan jatah uang yang sama kepada istri-istri saya. Cuma dia ini yang serakah. Pak Burhan, bukan cuma materi yang harus Bapak bagi secara adil, Pak. Kalau cuma itu, berarti Pak Burhan hanya memenuhi lahiriahnya saja. Padahal, Pak Burhan juga harus memenuhi kebutuhan batinnya keempat istri Bapak. Bapak juga harus membagi kasih sayang kepada keempatnya, Pak. Ini berlaku selamanya, Pak. Sampai azal datang menjemput. Baik. Tapi tolong kasih tahu sama dia. Kasih tahu sama dia. Kalau dia mau dalam keadaan seperti ini, boleh. Tapi jangan coba-coba dia mengganggu istri muda saya. Dan juga kamu. Awas. Berani kamu kurang ajar sama saya akan stop jatah kamu. Ngerti kamu?
Ampunilah segala kesalahan suami saya, ya Allah. Kalian pikir ini rumah nenek moyang kalian? Cepat kalian semua kembali kerja atau saya akan pecat kamu. Heh, Aulia. Apa maksud kamu menghasut semua pegawai untuk mogok kerja? Kan udah jelas tuntutannya. Mereka nggak akan mulai bekerja sebelum kamu mencabut peraturan yang baru. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Dan besok, kamu jangan datang lagi ke sini. Emangnya siapa kamu berani mecat aku, ha? Saya adalah pemimpin dan pemilik rumah makan ini. Dan saya juga adalah istri dari bapak kamu. Saya tidak suka kamu ada di sini. Dengar ya, saya yang udah capek ngebangun perusahaan restoran ini. Saya tidak peduli. Kamu saya pecat. Ya. Mbak, kenapa nggak ke dokter kalau masih sakit? Nggak apa-apa, sebentar juga sembuh. Kok Bapak bisa berubah begitu ya, Mbak? Iya, Mbak nggak mengira Bapak begitu marah sama Mbak. Bapak pasti dipengaruhi sama si Desi itu. Nggak mungkin Bapak bisa marah banget kalau nggak ada yang ngomporin, Mbak. Sudahlah, nggak usah difikirkan. Mungkin sudah nasib Mbak seperti ini. Ya jelas dia lebih memilih aku dong, Pak. Daripada istri tuanya yang peot itu. Tapi bagaimana kalau dia tahu bahwa kamu telah memecat anaknya? Apa dia nggak marah? Enggak, Pak. Enggak mungkin Mas Burhan itu marah sama aku. Restoran ini kan sudah sepenuhnya diserahkan sama aku. Dan bahkan, Pak, sertifikat bangunannya pun sudah atas nama aku. Nggak mungkin Mas Burhan berani marah sama aku. Ya. Bagus sekali. Bapak senang sekali mendengarnya, Desi. Kamu pecat-pecatin saja karyawan-karyawan kamu yang tidak patuh dengan omongan kamu, ya? Baik, Pak. Desi akan berusaha menyingkirkan orang-orang yang akan menghalangi rencana Desi. Ya. Bapak senang sekali, Desi. Dan satu hal lagi. Kamu minta satu rumah lagi buat Bapak. Nggak perlu yang bagus. Yang penting Bapak punya rumah. Oke? Oh, Desi akan coba ya, Pak. Mudah-mudahan aja berhasil. Oke, nggak apa-apa. Lia, kok jam segini kamu udah pulang ke rumah? Saya dipecat, Mah. Apa? Kamu dipecat? Kamu diberhentikan kerja oleh perusahaan bapak kamu sendiri? Iya, tapi Desi yang pecat saya. Ya Allah. Bapak kamu tegas sekali sama kita. Ibu nggak ngerti kenapa bapak seperti itu, Lia. Bahkan bapak sudah berhentikan jatah bulanan untuk kita. Apa? Papa udah nggak kasih jatah bulanan untuk kita, Mah? Iya. Ini ibu baru ngutang gula di warung. Mbak. Bapak sedang nggak bisa diganggu, Mbak. Aduh, mati aku. Bisa kena semprot lagi nih. Pa. Mau apa kamu datang ke sini? Hah? Masuk ke ruang papa tanpa melalui sekretaris. Untuk apa aku izin?
Lagian aku tahu kok papa nggak akan nemuin aku kalau aku yang datang, ya kan? Mau kamu apa? Aku dipecat sama Desi. Papa udah tahu. Mama Desi udah lapor ke Papa. Aku sih dipecat nggak apa-apa, Pak. Aku bisa kok cari tempat kerja lain. Tapi yang jadi masalah sekarang, kenapa Papa nggak kasih Mama jatah bulanan lagi? Papa tuh nggak adil. Papa lebih mentingin istri-istri muda Papa yang lain ketimbang Mama. Kamu kan udah hebat. Kamu udah berani melawan Papa. Kamu udah bilang nggak perlu bantuan Papa. Kenapa sekarang minta lagi? Pak, Papa pasti akan menyesal setelah Papa tahu ternyata si Desi itu cuma mau hartanya Papa aja. Jaga mulut kamu ya. Jangan berani-beraninya menghina Mama Desi. Sekarang keluar. Keluar! Coba tunjukkan bahwa kamu itu mampu tanpa bantuan Papa. Ya, dia lagi pasti mau ngutang. Maaf, Bu. Saya mau ngutang. Nggak bisa. Kemarin aja belum dibayar, mau ngutang lagi. Bisa-bisa saya bangkrut. Tapi saya butuh obat sakit kepala sekarang, Bu. Enggak. Mas tahu nggak? Sekarang semua pegawai itu pada takut sama aku. Dan mereka akhirnya rajin banget kerjanya, Mas. Bagus itu, Desi. Soalnya kamu memang harus tegas sama karyawan. Kalau enggak amburadul. Mereka itu bisa seenaknya sendiri. Tapi Mas, saat ini ada satu hal yang mengganjal di pikiranku. Apalagi? Orang tuaku itu kepingin banget Mas punya rumah. Tapi aku belum bisa ngasih untuk mereka. Ya paling-paling Mas yang bisa membelikan untuk mereka. Gimana Mas? Mas punya uang kan untuk beli rumah? Ya nggak usah yang terlalu besar lah. Rumahnya yang seperti ini aja. Cukup. Gimana ya? Dalam waktu dekat ini, Mas masih belum punya uang buat beli rumah. Apalagi sekarang ini rumah harganya mahal. Mas, ya Mas nggak usah beli, Mas. Mas ambil aja rumah yang ditempatin sama ibunya Aulia itu. Jadi mereka itu tahu bahwa mereka tidak bisa hidup kalau bukan Mas yang biayain. Ya kan, Mas? Ya kan? Sini, lihat. Rumah ini rumah saya. Dan saya memintanya kembali dari kamu. Cepat keluar dari rumah ini. Pak, saya nggak punya rumah. Saya bingung harus tinggal di mana kalau sampai saya meninggalkan rumah ini, Pak. Terserah kamu. Bukan urusan saya. Kamu minta saja sama anakmu yang suka ngeyel dan berani melawan saya. Masya Allah, Bapak. Apa yang membutakan hati Bapak hingga Bapak berubah seperti ini? Saya mohon jangan usir saya, Pak. Saya mohon. Saya perempuan tua. Kamu dengar kan? Kamu itu disuruh pergi. Ini bukan rumah kamu. Pergi ya, pergi. Nah, dengarkan. Maka dari itu cepat keluar dari sini. Saya beri waktu sampai besok. Kalau kamu nggak keluar dari sini, jangan salahkan saya kalau saya suruh Desi ngusir kamu keluar dari sini. Ingat itu. Rasain. Jangan harap kamu bisa bertahan di rumah ini. Ingat ya, besok rumah ini harus sudah kosong. Pergi.
Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, ya Allah. Berikanlah aku dan anakku kekuatan agar kami bisa menerima apa yang Kau berikan. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu, ya Allah. Bukakanlah pikiran suamiku agar dia bisa memilih mana yang salah, mana yang benar. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah surat lamaran kerjaku ini diterima. Karena kan nasib ibu tergantung sama aku sekarang. Aulia. Mama. Kamu jam segini belum tidur, nak? Belum, Ma. Saya belum ngantuk. Ini loh lagi bikin surat lamaran kerja yang baru. Doain ya, Ma, biar saya keterima. Ya Allah, bagaimana saya harus mengatakan sama Aulia? Sedangkan kami besok harus pergi dari rumah ini. Lia, ada yang ingin Ibu katakan sama kamu. Ada apa sih, Ma? Kita harus meninggalkan rumah ini, nak. Apa, Ma? Iya, tadi bapak kamu datang sama istri mudanya. Dia minta rumah ini. Dan kita diberi batas waktu sampai besok sore. Enggak, Ma. Nggak mungkin. Ini pasti ulahnya si Desi, istri barunya itu, kan? Ma, kita jangan mau keluar dari rumah ini. Ini rumah Mama. Iya, tapi kita nggak bisa memutuskannya. Kita juga nggak bisa membantahnya. Bagus sekali. Desi. Rumah ini bagus sekali. Bapak akan senang sekali kalau memang bisa tinggal di rumah ini. Iya dong, Pak. Ma, nantinya kan rumah ini milik Papa dan Mama juga. Ya kan, Mas? Iya, Bu, Pak. Nanti rumah ini akan menjadi milik Ibu dan Bapak. Kita dapat rumah. Iya. Aduh, kita nggak perlu ngontrak lagi, Pak. Ya udah, yuk ah. Pa, Ma, yuk masuk yuk. Mas. Yuk. Ayo, ayo. Kalian tuh gimana sih? Kenapa kalian masih ada di sini ya? Waktu kalian sekarang sudah habis. Tolong, Pak. Jangan usir kami dari sini, saya mohon. Rumah ini milik saya. Saya berhak atas rumah ini. Kamu kan bilang bahwa kamu itu bisa hidup tanpa bantuan saya. Sekarang coba tunjukkan bahwa kamu itu mampu hidup tanpa bantuan saya. Papa! Bukannya Papa udah kasih bagian satu-satu rumah untuk istri Papa, ha? Dan rumah ini Papa udah kasih ke Mama kan, Pak? Ya, ke Mama dong. Dan kalian semua, dengar ya. Kalian gak bisa ngusir saya dan Mama saya dari rumah ini. Lihat! Mulai detik ini saya cabut hak waris atas nama ibu kamu. Sekarang, cepat kalian tinggalkan rumah ini karena orang tua saya akan menempati rumah ini. Jangan, ibu saya. Bapak berlaku zalim pada saya. Bapak pada Aulia anak kandung Bapak sendiri. Lihatlah, Pak. Allah sangat membenci orang yang zalim. Yang pasti melakukan kecurangan buat Bapak. Ayo, Mbak.
laki-laki yang menggila perempuan. Kita jadi korban. Udah, Mbok. Mama, kenapa sih kita nggak tinggal di rumah Bu Fatima aja? Sini dingin mah, kan kalau di sana pasti tidurnya enak, nggak kedinginan seperti di sini. Ibu nggak mau tinggal di sana, ya. Kalau kita tinggal di sana, nanti rumah Ibu Fatima diambil sama Bapak. Kasian kan? Sabar aja ya. Dasar mandut tua, nafsunya aja gede, tenaganya payah. Niat ngantor nggak sih ini sebenarnya ini orang? Ngebangun-bangun. Mas, bangun yuk Mas. Yuk, berangkat kerja. Yuk, bangun nih Mas. Yuk. Mas, kenapa Mas? Mas, kenapa Mas? Mas bangun Mas. Mas bangun Mas. Mas bangun. Ini harus dirawat di rumah sakit. Suami ibu terserang stroke. Apa? Suami saya kena stroke, dokter. Benar, Bu. Ini saya beri obatnya untuk pertolongan awal. Tapi sebaiknya suami ibu harus cepatnya dibawa ke rumah sakit. Bagus. Dia kena stroke. Dan sebentar lagi, dia pasti bakalan mati. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Rasain. Ngapain buru-buru aku bawa ke rumah sakit? Biarin aja dia mati. Tolong Mas bawa ke rumah sakit. Iya. Sebentar ya Mas ya. Saya ganti baju dulu sebentar ya Mas ya. Ternyata mereka tinggal di musola toh. Dulu aku memang cuma orang miskin yang jadi kasir. Tapi sekarang aku sudah berubah menjadi orang kaya. Dan mereka apa? Jadi gembel. Kesian. Desi, kok sendirian sama siapa kamu? Mah, Papa mana? Ada apa nyariin Bapak? Wih, Papa baru bangun tidur nih pasti nih. Iya, Bapak baru bangun tidur. Habis tidur di rumah yang baru ini nyenyak sekali. Rumah ini begitu menyenangkan. Halo? Iya, siapa nih? Ini aku Rara. Bang Burhan mana? Aku mau bicara. Kalau ngomong bisa nggak sopan sedikit? Kamu tahu kamu bicara dengan siapa? Saya ini Desi.
pemilik rumah ini dan pewaris seluruh harta kekayaan Mas Burhan. Dasar wanita sialan. Mana suamiku? Dia sekarang lagi sekarat. Cepat deh kamu urus tuh suami kamu sebelum hartanya habis. Halo? Desi. Ini benar-benar kabar yang menggembirakan. Desi, ini saatnya yang kita tunggu-tunggu. Sekaranglah waktunya untuk kita mengambil seluruh harta laki-laki tua itu. Tapi gimana caranya kita mengeruk seluruh hartanya Burhan, Pak? Gampang itu, gampang. Kita tinggal membuat surat wasiat yang isinya menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan laki-laki tua itu dan perusahaannya diwariskan kepada Desi. Kemudian kita beli materai, kita kasih materai di situ, kita paksa dia untuk menandatangani. Gimana? Gimana? Bagus bukan? Bagus. Ide bagus, Pak. Menelpon siapa kamu? Hah? Siapa yang mau kamu telepon? Apa? Jadi kamu sakit? Aduh, kasihan. Sudahlah. Sekarang kamu duduk saja di situ. Baca ini. Baca! Nih, tanda tangan. Nih. Ayo. Ini pulpennya. Ayo cepat, Mas. Tanda tanganin, Mas. Ayo tanda tangani. Ayo cepat tanda tangani. Mas, tanda tanganin suratnya sekarang ya, Mas. Soal harta, Mas nggak usah pusing. Nanti biar saya yang urus semuanya. Sekarang, Mas tanda tanganin ya, Mas. Ya. Kalau kamu tidak mau menandatangani, jiwa kamu tidak akan selamat. Kurang ajar juga ini orang. Hah?
Desi, dia pingsan. Pak, Mama gimana, Ma? Mbak Rosma, kenapa duduk di situ? Ke rumah saya aja yuk, Mbak. Nggak apa-apa, Dek. Biar kami di sini aja. Nanti kalau kami tinggal di sana malah jadi merepotkan. Enggak, Mbak. Nggak apa-apa. Saya nggak repot kok. Ayo, Mbak. Nggak apa-apa kok, Bu Fatimah. Lagian, tak kalau Papa tahu kita tinggal di rumah Bu Fatimah, Fatimah juga diusir lagi sama Papa. Ternyata kalian di sini ya? Suami kalian kena stroke tuh. Astagfirullah. Cepetan deh susul, ntar keburu mati lagi. Kamu aja ngurus sendiri. Kamu kan istrinya juga. Jangan cuma mau sama harta papaku aja. Aduh, sorry ya, saya nggak mau ngurusin orang sakit. Kalau kalian emang mau ambil lagi, ya udah, ambil aja sendiri. Jadi sekarang Bapak ada di mana? Sekarang dia ada di rumah sakit kelas 3. Cepetan deh urus suami kalian. Udah bagus, gue kasih tahu. Pokoknya kamu yang urus sama Papa. Sudah, Nak. Lia, sabar, Nak. Sabar istighfar, Nak. Sabar. Mama ini cuma mau hartanya aja, Ma. Sabar, Nak, sabar. Biarin aja, Bu. Perempuan gitu emang mesti dihajar. Dulu sudah enak hidup sama saya, pakai kawin lagi. Sekarang mana istri abang yang lain? Mana mereka mau datang? Kalau sudah begini aja, mereka pada nggak mau ada yang peduli. Maafkan Papa. Jangan ungkit masa lalu. Desi orang jahat. Papa dulu ninggalin saya begitu aja, semuanya untuk Desi. Sekarang Papa tanggung aja sendiri akibatnya. Jangan pergi. Saya mau pulang. Lagian ngapain saya di sini? Ngapain? Dulu Papa nggak nganggap saya. Sekarang Papa ingin dilayanin sama saya. Lalu Desi kemana? Kemana Desi? Panggil dong ke sini. Asal Papa tahu ya, saya itu masih muda. Saya masih seksi, masih cantik. Jadi saya masih bisa leluasa ngelakuin apa aja yang bikin saya seneng. Kalau laki-laki tua itu mati, semua hartanya akan jatuh ke tangan Desi. Bapaknya minta belikan mobil, sayang. Ya. Oke, nanti Desi beliin. Aku mau minta motor aja deh, Mbak, ya. Aduh, kalau cuma motor sih kecil. Nanti kakak beliin buat kamu ya. Kalau ibu sayang, minta kalung berlian yang gede-gede itu loh, ya. Duh ibu, apa sih yang nggak buat ibu? Pokoknya semua nanti Desi beliin. Ya Allah, apakah ini hukuman untukku? Ternyata istri yang cantik tidak menjamin kebahagiaan. Papa pasti akan menyesal setelah Papa tahu ternyata si Desi itu cuma mau hartanya Papa aja. Jaga mulut kamu ya. Jangan berani-beraninya menghina Mama Desi. Sekarang keluar. Keluar. Rumah ini rumah saya. Dan saya memintanya kembali dari kamu.
Cepat keluar dari rumah ini. Saya nggak punya rumah. Saya bingung harus tinggal di mana kalau saya harus meninggalkan rumah ini, Pak. Bapak berlaku zalim pada saya. Padahal dia anak kandung Bapak sendiri. Lihatlah, Pak. Allah sangat membenci orang yang zalim, Pak. Dia akan memberikan teguran pada Bapak. Bapak, Beliau Rafa, maafkan Papa. Papa punya salah sama kalian. Ternyata Desi wanita yang jahat. Aku mau mengambil atau mau berjalan Papa buat pada saat Papa sangat mencintai mama kamu. Saat itu ibumu adalah wanita yang sempurna sekali di mata Papa. Ternyata sekarang mama kamu mau membuktikannya. Ma, Papa mewariskan semua hartanya untuk kita, Ma. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Akhirnya Engkau telah memberikan kesadaran untuk Papa. Pak, bukan ini yang saya cari. Meskipun Bapak miskin, saya tetap mencintai Bapak sepenuh hati. Terima kasih. Terima kasih. Bawa jangan bahagia. Rahma Aulia, maukah kalian memaafkan Bapak? Selama ini Bapak telah menyengsarakan kamu. Bapak hilang. Pak, kami semua sudah memaafkan Bapak. Kami semua ikhlas, Pak. Fatimah, maukah kamu maafkan Bapak? Pak, tolong kasih tahu Rara. Apa juga minta maaf kalau sampai nggak
ketemu dia. Pak Ustaz. Iya, Pak Burhan. Tolong tuntun saya mengucapkan 2 kalimat syahadat.